Di video kedua kali ini saya akan membawa tema yang berbeda, yaitu tidak jauh-jauh temanya dari generasi Z, yaitu generasi saya sendiri. Saya sangat tertarik untuk membahas generasi Z karena ini adalah generasi saya sendiri dan juga saya ingin berkontribusi terhadap generasi saya saat ini. Generasi Z sering kita sebut sebagai generasi yang selalu melek teknologi dan selalu inovatif dan beyond inspiratif dan beyond inovatif. Tetapi di generasi Z sendiri ini memiliki suatu kekurangan dan suatu kelebihan. Tentunya di video kali ini saya akan ngebahas tentang 5 kelalaian fatal generasi Z. Tentu tidak semua teman-teman yang mengalami seperti ini, mengalami kelalaian-kelalaian seperti ini, dan juga mungkin ada beberapa teman yang mungkin sudah menyadari kelalaian ini tapi tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sedang dialami. Tentu saya akan ngebahas ini dan saya rangkum dalam 5 kelalaian fatal generasi Z. Tentu ini lebih, tetapi saya mencoba untuk merangkumnya menjadi poin-poin penting di mana kelalaian ini sering terjadi. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama adalah kelalaian tentang kesehatan. Sangat sering karena banyaknya minuman-minuman yang manis-manis, minuman yang makanan yang mengandung minyak terlalu banyak. Generasi Z tidak begitu peduli terhadap kesehatan. Saya harus akuin karena saya memiliki banyak teman, dari teman saya melihat temannya teman saya untuk melihat tentang makanan-makanan yang mereka sering makan, dan saya melihat sendiri bahwa perhatian kesehatan itu sangat kurang karena merasa saya masih muda, semua organ tubuh saya masih berjalan dengan lancar, tetapi kita harus sama-sama sadar bahwa mati itu tidak memandang usia, mati itu tidak memandang Anda muda atau tua. Tetapi yang paling penting adalah memahami kesehatan itu sangat penting karena aset yang paling berharga adalah kesehatan. Sekaya apapun Anda, sekuat apapun Anda mencari uang, pada suatu titik Anda akan sakit, maka uang itu tidak akan berguna, uang itu akan habis untuk biaya kesehatan Anda. Maka saya harus mewanti-wanti kepada generasi muda kita, generasi Z khususnya, generasi saya, bahwa kesehatan itu adalah kunci, di mana aset paling berharga. Tentu kalian harus memperhatikan kesehatan kalian. Tentu jika Anda tidak ingin membebani orang tua Anda, membuat orang tua Anda sedih, tentu Anda harus menjaga kesehatan dari diri Anda sendiri. Tentunya kesehatan adalah aset yang sangat panjang, aset yang paling berharga. Jika Anda sakit diabetes karena sering memakan yang manis-manis, tentu anak dan cucu Anda akan mengalami hal sedemikian rupa disebabkan oleh Anda. Saya rasa itu. Yang kedua yang sering saya dengar, ini saya rasa ini mengandung norma baik itu norma agama dan baik itu norma adab dan norma kebudayaan, yaitu kurangnya etika. Mungkin disebabkan karena pandemi, di mana pandemi ini membuat teman-teman termasuk saya sendiri itu berada di rumah, akhirnya kurang berkomunikasi dengan sesama. Berkomunikasi dialihkan dengan teknologi, yaitu dengan fitur chat, fitur video call, dan seminar langsung dirubah dengan webinar. Akhirnya berkurangnya komunikasi terhadap yang lebih tua. Tentu berkomunikasi dengan orang tua ya hanya dengan sebatas orang tua. Tentu akan berkurangnya etika dikarenakan kurangnya berkomunikasi. Tentu etika sangat penting dikarenakan ada etika duduk, etika makan, ada etika berbicara, dan tentunya ada etika bagaimana menghadapi orang tua. Tentu orang tua bukan orang tua kita saja, tapi orang tua yang lebih tua dari kita, itu kita harus sebut dengan orang tua. Itu orang tua yang lebih tua 5 tahun atau 4 tahun, itu lebih tua dari kita, tentu kita harus menghormati. Dan etika ini di generasi Z memang agak sedikit berkurang dikarenakannya kurangnya komunikasi. Saya rasa itu hal yang wajar, tetapi kita harus sama-sama sadar bahwa etika ini adalah hal yang penting untuk disadari. Bahwa untuk membangun relasi, untuk membangun Anda bisnis, Anda ingin melakukan cita-cita yang tinggi, tentu Anda harus membangun relasi itu dengan etika. Saya rasa itu. Masuk yang ketiga yang sering terjadi pada generasi Z, yaitu adalah memberi barang liabilitas atau membeli barang yang tidak berguna karena merasa ini adalah gengsi, ini adalah tren, ini dipakai oleh artis ini dipakai oleh selebgram ini, dan tidak pengen kudet tetapi pengen selalu mengikuti tren-tren yang ada, padahal itu barang tidak berguna dan tidak ada fungsinya, dan akhirnya Anda menghabiskan uang pada sesuatu yang itu tidak ada berguna, tidak bermanfaat, dan tidak menambah pintar Anda. Ini sangat disayangkan sekali jika Anda menghabiskan uang, dan tentu uang itu bisa Anda alihkan pada suatu arah-arah yang lebih positif, lebih bisa menambah wawasan Anda, lebih bisa membuat Anda lebih sehat. Ini akan lebih berharga. Tentunya generasi Z pada saat ini
kita harus sama-sama sadar bahwa uang yang kita dapatkan sekarang tidak mudah. Orang tua kita mencari itu susah payah, dan tentu kita harus menghargainya dengan membeli barang-barang yang itu. Satu, apakah kita menambah pintar dengan membeli barang itu? Yang kedua adalah apakah kita akan tambah sehat dengan membeli barang-barang itu? Tentu banyak lagi pertimbangan-pertimbangan, dan yang jelas bedakan antara keinginan dan kebutuhan, karena itu adalah mindset orang kaya. Mindset orang kaya tidak membeli barang berdasarkan gengsi, tetapi membeli barang berdasarkan fungsional. Saya rasa itu generasi Z, termasuk saya sendiri. Saya menegur diri saya sendiri dan teman-teman untuk sadar bahwa barang-barang tidak berguna harusnya tidak usah dibeli, dan barang-barang yang tidak perlu dibeli memang tidak sepantasnya untuk dibeli. Saya rasa itu. Yang keempat, yang sering juga terjadi pada generasi Z adalah semuanya ingin cepat, termasuk cepat ingin kaya. Ini sebenarnya tidak ada yang salah, karena memang generasi Z selalu dibilang generasi yang melampaui batas dan tidak ada batasan. Akibatnya semuanya ingin cepat, termasuk ingin cepat kaya. Sebenarnya ini adalah sebagus ambisi yang bagus untuk ingin cepat-cepat kaya, tapi ingin cepat kaya itu sangat berbahaya. Semuanya membutuhkan proses, khususnya jika Anda ingin belajar sesuatu, itu memerlukan proses. Tidak ada yang cepat dan tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses. Harus sama-sama sadar, harus sama-sama kita pahami bahwa yang namanya proses itu membutuhkan waktu, tidak ada yang cepat. Khususnya saya wanti-wanti sekali lagi, jangan tergiur oleh harta-harta yang cepat, karena harta yang cepat maka akan cepat hilang. Kita bisa lihat tren yang sedang ada, bahwa orang yang viral cepat tanpa proses maka akan cepat juga hilang. Kita akan bisa lihat itu di TikTok, dimanapun Anda bisa menilai bahwa orang yang cepat naiknya maka akan cepat juga turunnya. Tentu hal ini harus kita sadari bahwa tidak ada yang instan dan tidak ada yang cepat, semua itu membutuhkan proses. Dan saya berharap generasi saya sendiri khususnya itu merasakan dan harus peka terhadap apa yang terjadi sekarang. Baik, yang kelima, ini sering terjadi dan mungkin tidak ada beberapa teman-teman yang menyadari hal ini. Ada juga yang menyadari tapi nggak tahu seperti apa harus melakukannya, yaitu tidak sadarnya pentingnya relasi. Tidak sadarnya pentingnya relasi. Saya rasa saya pernah melakukan ini. Saya tidak pernah menyadari relasi itu sangat penting ketika di bangku pondok pesantren. Pada saat itu di jenjang SMA, saya tidak menyadari bahwa relasi itu sangat penting sekali. Saya sekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya bertemu dengan orang di seluruh Indonesia, gabung di dalam satu institusi di mana mereka mempunyai bakat-bakat yang aneh-aneh dan mereka memiliki kepintaran-kepintaran yang aneh-aneh yang berbeda-beda. Tentunya itu adalah ladang relasi untuk membangun relasi. Tapi saya tidak sadar, saya malah menyia-nyiakan hal itu. Itu sangat disayangkan. Memang kita tidak boleh berteman pada satu circle saja, tetapi kita harus berteman dari berbagai-bagai daerah, berbagai sifat dan berbagai apa, untuk kita mengetahui tentang experience baru dan membangun relasi tentunya. Di saatnya sudah Anda keluar pada sekolah, Anda baru akan menyadari bahwa relasi itu sangat membantu sekali. Tentu saya memberikan hal-hal ini adalah untuk diri saya sendiri yang pertama, dan kedua adalah untuk teman-teman saya. Saya yakin teman-teman saya sudah banyak yang menyadari hal ini, tetapi bingung bagaimana harus mengimplementasikan ini dengan kata-kata. Dan sini saya tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada generasi Z. Dan perlu diingat kembali bahwa tidak semua generasi Z melakukan kelalaian ini, tetapi saya rasa kebanyakan generasi Z belum menyadari hal ini. Mungkin itu, dan ingat 2045 adalah masa di mana kita sebagai generasi Z menjadi pimpinan pucuk-pucuk kepemimpinan di Indonesia. Karena pada saat itu 2045 adalah generasi emas Indonesia, di mana Indonesia berusia 100 tahun dan kita menjadi pucuk-pucuk kepemimpinan. Tentunya kita harus mengisi literasi kita harus mengisi intelektual kita terhadap negara ini. Tentunya kita harus maju berdasarkan beradab dan beretika. Saya Muhammad Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.